gue iseng, gue samperin, bener gue samperin, bayar 5 juta kalau nggak salah itu, 5 juta bayarnya, kata uangnya bakal nggak berhenti. Kan minta doa untuk Kak Fitri yang sedang sakit parah lagi, sakit parah. Ular itu kan sampai beberapa kali ya bang. Kalau yang di kamar saya kan nggak tahu ya, karena saya nggak masuk kamar. Warnanya apa? Hitam. Alia ketemu ular di rumah di tempat saya duduk. Kobra. Aduh. Ular kobra guys. Warnanya hitam juga tuh kayaknya. Bun, ular bun. Nah dari hatinya Ruben ya, ini kayaknya warnanya hitam deh yang ini ya. Jadi incaran dia adalah aku dan Talia yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia, itu Energinya Wenda. tidak jadi. Tapi ini 2 mobil. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa. Kita tabrakan. Apa-apa enggak? Tabrakan. Itu cuma aku sama Talia. Kalau bus ini tabrakan, bosnya nggak akan marah karena itu tumbal. Memang sudah disengaja tuh, bayar upeti. Kenapa kalau lagi sama Sarwenda, Ruben ini jarang diganggu, tapi kalau nggak sama Sarwenda, Ruben ini keganggu. Nah, apakah Sarwenda malaikat? Malaikat pelindung gitu maksudnya ya? Atau malaikat penjabut nyewong gitu? Dislike-nya ada. Yang menjadi Ketawa-ketawa incaran dia dia. adalah aku dan Talia. Yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia, itu tidak. Anaknya kayaknya lagi diganggu orang, kayaknya ketawa mulu gitu. Apa udah akrab sama yang nggak kelihatan? Tiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja. Kalau ada Wendanya malah gak kenapa-napa kalau gue jalan. Jangan dulu RO ini mikir Wenda adalah pembawa keselamatan. Plot twistnya ternyata Wenda adalah pembawa. Saya ngelihat ada yang keluar dari kamar yang itu ya bang. Bentuknya hitam, tinggi gede itu. Hitam. Tinggi gede. Itu setelah itu keluar, yang saya perhatiin tuh ngarahnya ke kamar, ke kamarnya bapak. Gue lari itu gue ngelihat bener-bener makhluk gede ya, bukan main, itu mau ke arah Talia. Hostnya ini tegang mukanya guys. Hostnya tegang mukanya, Ruben tegang mukanya. Wenda cengangas-cengingis dia. Cengar-cengir ketawa ketiwi dia. Kenapa gitu? Emangnya lucu gitu. Pesugihan namanya kandang bubra. Dia diharuskan untuk merenovasi rumah selama sekian bulan, renovasi lagi. Udah deh, gue udah gak kuat deh. Gue sampai ngeliat aja tempat tidur harganya segitu. Gila, tempat tidur segitu, gue mimpi apaan itu? Mas, mbak aku mau ngebangun ini lama deh. Pokoknya gue ngerasa kayak gak kelar-kelar gitu. Ya bentuknya ya? Tapi Sarwenda datengin dia. Lihat ya, yang baju pink ini Sarwenda. Penasaran dia, didatengin guys. Kayak ketemu teman lama tuh. Sini bun. Deket itu ada nggak? Bunda nyamperin bunda bun. Nih. Oh disamperin ke Sarwenda. Dia nyamperin kamu. Yang dia nyamperin kamu serius. Sedangkan Wenda ini berani banget dia nyamperin gitu, kayak nyamperin temen gitu. Apa kabar? Di sini orang-orang udah kaget, udah panik, dia ketawa-ketawa lagi. Ini nggak ngerti ya, kayak apa ya? Kayak udah lama nih bro. Akhirnya Ruben ngaku kalau Wenda ini nggak pernah diganggu makhluk gaib, yang diganggu dia sama anaknya doang. Kok bisa sih? Ini kita harus bahas guys. Jadi kita masih update tentang kasus kali ini ya, Sarwenda dan juga Ruben ya. Dan kagetnya, nah ada beberapa informasi terbaru jejak digital yang kita sambungkan dengan teori konspirasi ini, di mana Ruben bilang kalau setiap sama Wenda, dia tuh nggak pernah diganggu makhluk halus. Tapi kalau nggak ada, selalu ada kejadian aneh. Kayak kecelakaan mobil, ada ular, dan lain-lain. Waduh, ini kok bisa kebetulan begitu ya? Nah, yang kedua adalah Jordi Onsu yang katanya pernah ikut iseng ngaku ikutan pesugihan gitu. Ini iseng atau serius nih? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Dan ada jejak backpacker lagi yang mengundang lagi salah satu ART dari artis yang kenal sama ART kemarin namanya Mbak Fitri, mengakui bahwa ternyata di rumah itu ada pesugihan, ada sesajen, dan banyak hal-hal yang sangat mistis yang akan kita hubungkan dengan teori konspirasi ini. Jadi kalau kalian penasaran, kita lihat aja statement dari Jordi Onsu dulu guys. Ini bareng-bareng guys. Gue iseng, gue samperin, bener gue samperin, bayar 5 juta kalau nggak salah itu, 5 juta bayarnya, katanya buat seserahan lah, mandat lah, ini itulah segala macem gitu kan. Kalau kita pergi ke sana tuh nanti langsung ngedeal gitu loh sama Nyi Roro Kidul katanya. Oh uangnya bakal nggak berhenti. Cita-cita zaman dulu dongeng tau nggak lo yang katanya ada mobil box suka ngantri duit. Tapi ini tujuan lu iseng ya, bukan emang lu niat buat menggandakan uang ya? Iseng. Oke, iseng ya. Terus? Ini emang gue samper. Waduh, itu katanya guys, katanya iseng pernah ikut diduga pesugihan, bayar 5 juta.
pantas tajir sekarang. Waduh, dia berarti pernah ikut iseng 5 juta, pernah juga syuting ke Gunung Kawi. Waduh, ini iseng-iseng berhadiah apa gimana nih? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kalau dari videonya ada yang bilang iseng bayar 5 juta. Verifikasi 2 langkah nih, mau nyapu bersih malah verifikasi. Lulu. Dan kagetnya guys, kalau kalian nonton jejak PPKR yang sebelumnya di YouTube itu kan ada namanya Mbak Fitri ya, narasumber asisten artis yang diduga pesugihan ke Gunung Kawi. Katanya dia sakit guys. Setelah menceritakan itu, katanya dia sakit. Ini ada statementnya guys. Teman-teman minta doa untuk Kak Fitri yang sedang sakit parah lagi. Sakit parah. Semoga diangkat penyakitnya ya, amin. Dan semoga Kak Tuti juga dilindungi ya. Nah, ini kan kaget guys. Jadi ada narasumber lagi setelah ini yang menceritakan tentang keanehan waktu kerja di rumah artis ini gitu. Ceritanya mirip banget dengan yang dialami Ruben Onsu. Mirip guys, kita lihat bareng-bareng. Bapak sering sakit-sakitan tuh bang, awalnya sakitnya tapi yang nggak jelas kayak gitulah. Jadi kayak orang diteror kayak gitu bang, kadang kayak teriak gitu, bapak tiba-tiba teriak sama ibu nih keluar lari gitu ke anaknya. Jadi waktu ada ular itu kan sampai beberapa kali ya bang. Kalau yang di kamar saya kan nggak tahu ya, karena saya nggak masuk kamar. Warnanya apa? Hitam. Ular Panjang. Lumayan bang. Lumayan panjang. Dan katanya ya bang, kan saya nggak tahu waktu posisi itu. Katanya itu sempat ngelilit di kaki anaknya. Malamnya Wenda dulu cerita, Talia ketemu ular di rumah di tempat saya duduk. Kobra. Ular kobra guys. Warnanya hitam juga tuh kayaknya. Ular bun. Talia ditarik sama asisten rumah tangga, lari. Terus Wenda telepon saya gini, foto. Ularnya jalan. Waduh, itu dia guys. Jadi di sini juga ada ceritanya kemiripan di mana anaknya itu ketemu ular. Ruben bertahun-tahun lalu waktu diganggu juga cerita gimana Talia ini ketemu ular. Kalau kita lihat warnanya, nah dari HP-nya Ruben ya, ini kayaknya warnanya hitam deh yang ini ya. Nah, kok bisa ada kemiripan gitu loh? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kerja di sini yang rajin, digituin sama si bapak. Tapi si ibunya mah ya cuma ngelirik saya, cuma senyum gitu doang. Siapa nama kamu katanya gitu. Tuti bu. Oh ya udah. Nah terus ada satu lagi mukanya mirip-mirip lah kayak ibu gitu ya. Ya mungkin adanya waktu itu kan saya belum kenal ya bang. Nah, nanya. Adiknya guys. Oh yang baru kerja katanya. Iya bu, saya manggilnya bu juga ya, orang majikan saya pikir gitu. Terus adiknya cewek berarti guys. Kamu di sini kerja yang benar katanya. Udah langsung gitu bang, gitu banget itu ke saya tuh adiknya nih. Kata saya, ini yang jadi majikan sayanya aja nggak galak-galak amat, ini baru ketemu udah galak banget, yang punya rumah aja itu nggak kayak gitu ya bang, saya pikir gitu. Saya pas lagi nyiapin sarapan tuh bang, makan tuh ada adiknya juga di situ, ternyata nginap di situ adiknya. Itu bang, saya itu cuma salah naro, kan namanya orang baru ya bang, salah naro sendok. Itu saya dimarah-marahin langsung di depan orang. Kamu nggak bisa kan naro. Jadi antara garpu sama pisau kan saya belum tahu ya bang ngurutinnya gimana gitu. Terus saya salah katanya naruhnya. Terus saya langsung dimarahin sama adiknya. Kata adiknya, kamu naruh kayak gini aja nggak bisa. Emang nggak pernah tahu. Nah ceritanya nih bang, satu waktu tuh saya beberes bang, disuruh beberes. Saya masuk tuh bang. Itu saya kaget bang, ya Allah, kok ada kayak dupa-dupa kayak gitu bang. Oh iya? Ada dupanya, ada kembangnya. Kayak orang lagi, kalau di kampung sih lagi sesajen kayak gitu bang. Percaya kayak gitu kan, rada kaget gitu ya bang, apalagi kan rumah artis ya bang. Sama sekali saya itu nggak kepikiran. Jadi kewajiban ya gini nih. Orang-orang yang ngalap berkah, nanti cuma doa di sini aja. Iya, betul. Wah, itu dia guys. Jadi ternyata dari ceritanya Mbak Tuti ini ya, Putri ya, apa Tuti ya, itu dia cerita bahwa majikannya ini baik gitu, cewek cowok, tapi punya adik perempuan. Adik perempuannya ini galak, padahal kakaknya ini, ibunya, itu biasa aja sama dia. Nah, ini kok ceritanya semakin mirip ya dengan apa yang dialami Ruben Onsu. Mungkin ini bukan keluarga dia, tapi sedikit ada kemiripan yang terlalu mirip. Itu ya gitu, karena adiknya katanya galak. Dan dia juga sempat ketemu suatu ruangan, di kamarnya itu ada sesajen dan dupa-dupa guys. Waduh, ini mirip juga ketika kemarin ada Kuncen dan juga paranormal yang bilang kalau ke Gunung Kawi itu pakai dupa, juga memberikan sesajen gitu. Waduh, tapi anehnya lagi ya di sini ya, ada Ruben
menceritakan bahwa setiap ada kejadian spiritual yang mengganggu dia, Wendah ini nggak pernah diganggu guys, katanya seperti itu. Bahkan dia sampai kecelakaan waktu nggak sama Wendah. Kita lihat ceritanya ya. Jadi incaran dia adalah aku dan Thalia yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia, itu energinya Wendah tidak jadi. Tapi kalau energi aku berdua sama Thalia, itu pasti terjadi. Saya sama Wendah perginya pisah. Saya sama Thalia berdua jalan. Wendah itu ada acara, jadi Wendah pakai mobil yang satu, drivernya Thalia ikut konvoy dengan driver saya. Gitu. Wendah itu pergi sendiri naik mobilnya. Konvoy ini 2 mobil. Jadi nggak ada angin, nggak ada apa, kita tabrakan. 2 mobil sendiri. Dan yang tabrakan mobil kita. Ada apa-apa enggak? Tabrakan. Itu cuma aku sama Thalia. Kalau bus ini tabrakan, bosnya nggak akan marah karena itu tumbal. Waduh. Udah pasti deh ya. Udah pasti karena itu tumbal dan ya mungkin dipotong seolah-olah biar itu pekerja ya. Padahal itu dihukum kan orangnya kalau sampai mematikan orang banyak gitu. Nah ini memang sudah disengaja tuh bayar upeti. Waduh, itu guys ceritanya Ruben. Dia bilang waktu pergi sama Thalia sama Wendah ini nggak ikutan. Dia pakai mobil sendiri. Mungkin 3 orang ya jadinya 3 mobil dan mungkin Wendah ini nggak ikut ke acaranya Ruben. Kalau Ruben sama anaknya pakai mobil sendiri guys, tabrakan juga. Buset. Kenapa kalau lagi sama Sarwendah, Ruben ini jarang diganggu, tapi kalau nggak sama Sarwendah, Ruben ini keganggu. Nah, apakah Sarwendah malaikat? Malaikat pelindung gitu maksudnya ya? Atau malaikat penjabut nyewong gitu? Ini pertanyaan kita ya. Waduh, malaikat ada 2 soalnya nih. Ada yang pelindung, ada yang pencabut nyewong gitu. Loh. Di saat ini Ruben sangat meyakini bahwa Wendah ini adalah malaikat pelindungnya dia. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin dia udah berubah pikiran gitu. Kita nggak tahu juga ya. Sama ya, ini mirip dengan yang diceritakan Eyang Ratih paranormal. Kalau ada orang yang tabrakan, karyawan yang tabrakan, itu diduganya adalah kesengajaan untuk upeti atau tumbalisasi ini guys. Waduh. Ini semakin terkuak jejak-jejak digital yang sangat-sangat kebetulan dan kemiripan dengan teori konspirasi ini ya. Kita lihat lagi guys. Waktu itu semua asisten nggak ada. Aku cuma berdua sama dia. Terus aku lagi gosok, dia bantuin aku lipat baju gitu di ruang kerja aku lah gitu. Jadi dia dengan santainya gini, Bunda, Alia takut kenapa? Di sana ada orang dewasa. Alia takut orang dewasa. Aku gini, mungkin ada asisten yang gitu. Panggil dong satu-satu nama asisten. Dino, ini ada ya klik. Hah, di mana Alia? Itu loh Bunda. Bisa Di depan aku. Nah, Harus tenang ya nggak ada. Nah, udah tutup pintu. Udah nggak ada kan Alia, kita ada pindah aja yuk. dislike-nya dari yang menjadi Ketawa incaran dia dia. adalah aku dan Thalia yang menjadi incarannya. Tapi kalau ada energinya dia itu tidak jadi. Tapi kalau energi aku berdua sama Thalia itu pasti terjadi. Dari situ yang rasakan Pasti. Terus Alia baunya gitu dengan anak kecil kan dia cuma ini. Tuh kan Alia aja cium aku bilang, "Salah nggak ada yang cium sih?" Aku bilang gitu. Coba, itu kan susah banget aku bilang gini. Tolong manggilin tukang cari, nggak ada. Waduh, itu ceritanya Ruben guys. Jadi Thalia juga pernah ngelihat makhluk besar katanya orang dewasa gitu. Tapi salfok netizen di sini Sarwendah kenapa ketawa ya tuh? Anaknya kayaknya lagi diganggu orang, kayaknya ketawa mulu gitu. Apa udah akrab sama yang nggak kelihatan? Maksudnya kan gitu. Angin gitu, udah akrab sama angin kan nggak kelihatan ya gitu. Cuma bisa dirasakan gitu. Di sini juga Ruben bilang kalau ada Sarwendah, energinya Wendah ini pasti aman. Tapi kalau udah nggak ada Wendah, pasti aku dan Thalia tuh pasti ada kejadian aneh gitu. Dan dia ngomongnya pasti guys, itu kan berarti berkali-kali. Waduh, apakah Sarwendah punya kekuatan spiritual? Nah, apa dia sebagai pawang paranormal? Nah, pertanyaan kita. Siapa tahu dia punya indera keenam gitu loh. Atau mungkin dia temennya. Temennya Ruben, maksudnya teman tidurnya Ruben gitu kan dulu gitu. Ini kalau ada yang bilang si mantan mau ngejebak RO agar masuk lagi ke rumah itu, mau ditumbalkan. Waduh, mau ditumbalkan waktunya Ruben Onsu dari pekerjaan supaya datang lagi ke rumahnya dia, apa seperti itu ya. Nah, ya Kak, apalagi ditambah RO selamat dan yang tidak bapaknya yang metong. Waduh, ya juga sih. Makin sedendam itu mungkin ya. Makanya pas RO datang ke rumah duka dibilang pencitraan mania, tapi yang ngajar orang rumah entah itu Endah atau Endi. Waduh, nggak ngerti ya ngomongan apa. Iya, makanya Ruben nggak mau datang ke rumah itu, nanti nggak bisa balik lagi. Nah, ini juga kemarin dia sudah bilang kan bahwa statementnya Ruben, kenapa dia nggak mau datang ke rumah itu lagi, padahal tidak pernah ada orang yang melarang Ruben datang ke rumah itu lagi. Dan tidak ada yang menyusahkan, karena Ruben punya trauma tersendiri. Dia takut mungkin, dia udah menyadari bahwa kalau aku datang ke sana lagi, targetnya atau mungkin dia pulang-pulang udah nggak selamat guys. Nah, udah nggak selamat dari pertengkaran sama mantan istrinya mungkin juga ya gitu, atau nggak selamat dari kangen gitu mungkin juga gitu. Tiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian.
Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh nggak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Kalau komen-komennya aja yang bilang, jir merinding. Kalau sama Wendah aman. Loh. Mak, jangan-jangan ada hubungan sama Gunung Kawi. Jangan-jangan dulu RO ini mikir Wendah adalah pembawa keselamatan. Plot twistnya ternyata Wendah adalah pembawa. Plot twist banget. Nyangka nggak kalian semua? Nggak nyangka sih gitu. Untung ada jejak digital guys. Untung aja ada jejak digital. Kita lanjut ya. Udah selang beberapa lama kan di rumah itu masih tuh bang kejadian yang aneh-aneh kayak gitunya bang. Sampai pernah satu malam tuh bang, saya ngeliat ada yang keluar dari kamar yang itu ya bang, bentuknya hitam, tinggi gede itu. Hitam. Garis. Tinggi gede. Itu setelah itu keluar, yang saya perhatiin tuh ngarahnya ke kamarnya bapak. Gua lari itu gue ngelihat bener-bener makhluk gede ya, bukan main, itu mau ke arah Thalia. Sebelumnya tuh Wenda selalu ngomong, itu di atas ada yang ini, tikus kali. Oh, dia udah ada grafilnya ya gitu. Aku mikirnya positif. Besok ini deh kita pasang perangkap tikus di atas ya. Gitu. Wenda ini salah satu orang yang selalu positive thinking which is good ya. Dia selalu distract gue dengan yang kayak gitu. Oke. Akhirnya karena aku nggak mau nutupin lagi dari dia, gue bangunin lah dia, gue teriak-teriak, dia mantap. Teriaknya kaget dong bangunnya. Udah kaget ngeliat apa nih? Wah, kamu luka nih yang udah kamu mandi dulu, beresin dulu nih aku cari ya. Cariin napas, cariin asap. Gue ngerasa nggak perih, orang udah kenain nggak ada apa-apa, tapi darahnya tetap lucu. Banyak. Tempat dia. Tisu bersihin tuh yang di lantai. Bersihin di lantai, pakai dia yang bersihin. Aku mandi. Pas aku mandi, aku gini, aneh kan? Yang lihat ini nggak ada luka. Ini kenapa darah? Ini nggak ada luka. Terus Wenda baru kaget. Hah? Yang ini kayak di sinetron ya? Kata dia gitu. Ini terjadi, iya ini bukan sinetron, ini terjadi sebentar. Aku bilang begitu. Nggak tahu kenapa feeling aku kayaknya hari ini puncaknya. Wenda duduk, jongkok, bersihin itu, pintu kamar mandi kebuka. Kan kalau kita kan punya ekor mata kan? Iya betul. Habis ada juga, dah, diam lagi. Terus bersih, aku kirim foto ke teman aku. Aku kirim foto, di zoom. Itu kok sebelahnya ada lendir. Wow, itu dia guys ceritanya guys. Jadi ini mirip banget ya dengan yang diceritakan di narasumber Jejak Backpacker. Cerita kalau bapaknya lari-lari ketemu makhluk gede gitu, makhluk gede hitam gitu. Kok bisa ada kemiripan ya? Apa setannya sama tuh? Makhluk gede hitam. Dan di sini juga waktu cerita Ruben ini sering banget dengar hal-hal suara-suara di atas, tapi Wendahnya bilang, mungkin itu tikus. Masalahnya kan nih rumah mewah ya, masa ada tikus ya rumah mewah gitu. Dan kalau kita lihat waktu dia cerita, hostnya ini tegang mukanya guys. Hostnya tegang mukanya, Ruben tegang mukanya, Wendah cengangas-cengingis dia. Cengar-cengir ketawa-ketiwi dia, kenapa gitu? Emangnya lucu gitu? Nah, pertanyaan kita, emangnya kalau suami kalian tiba-tiba ada darah di paha, ada darah di punggung, setiap hari kalian melihat suami kalian diganggu gitu, itu lucu buat kalian gitu, waktu suami cerita gitu. Itu kan seakan-akan Wendah ini waktu Ruben cerita ke hostnya ya, tidak membenarkan cerita Ruben karena dia menganggap itu lelucon gitu. Ada darah di paha, ada anduan, ada darah gitu, ada makhluk gede, ada ular gitu, kayak kan berasa lucu ya. Tadinya dia beneran kesakitan, ketakutan, dia menceritakan ke terhadap narasumber udah tegang nih. Hostnya udah tegang nih, dengerin cerita narasumber kan, ceritanya Ruben, oh gitu. Si Wendahnya yang di sebelahnya dia ketawa-ketiwi gitu, kan merasa seakan-akan ini ceritanya Ruben hayalan apa gimana nih. Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Ini ada yang bilang juga, terlihat Wenda kayak udah akrab penyebab adanya darah itu, makanya nggak panik, malah senyum-senyum. Maksudnya udah akrab karena udah sering kan kejadian, jadi mungkin Wenda orangnya lebih berani, jadi lebih tenang menghadapi situasi ini. Bukan akrab sama makhluknya kan? Ya iyalah senyum-senyum. Akan berhasil soalnya udah gila harta. Akan berhasil menenangkan Ruben gitu. Kan Kak, terus pakai ngelirik juga pas itu kayak ngode seseorang tak terlihat. Dari dulu udah aneh sendiri. Kenapa setiap Sarwendah denger Ruben cerita hal mistis, dia malah senyum-senyum ya tuh. Itu aneh juga sih gitu. Dulu ngira video ini settingan karena bininya ketawa-ketawa. Malah sekarang terjawab sudah. Waduh. Itu pandangan netizen mengenai ceritanya Ruben guys gitu. Salfok dia sama Sarwendah ketawa-ketawa. Apakah ini Sarwendah orangnya ceria? Ada salah satu pesugihan namanya Kandang Bubrah. Kandang Bubrah. Dia diharuskan untuk merenovasi rumah selama sekian bulan, renovasi lagi, nanti sekian bulan lagi, renovasi lagi. Jadi rumahnya nggak pernah selesai. Iya. Untuk kita minta sama tuannya atau si iblis ini, kalau kita masih butuh uang, itu memang
syaratnya memang harus begitu Om Ded. Baru beli rumah. Nggak punya duit balik. Apa? Mahal. Cukup besar harganya, terus perabotnya di Jakarta Selatan. Ampun, udah deh, gue udah gak kuat deh. Gue sampai ngeliat aja tempat tidur harganya segitu. Gila, tempat tidur segitu, gue mimpi apaan itu? Pas Mbak, aku mau ngebangun ini lama deh, pokoknya gue ngerasa kayak nggak kelar-kelar gitu. Jadi aku bilang sama Wenda, pokoknya nggak mau tahu tahun ini kelar nggak kelar, tinggal di situ. Ya, apa? Wah lumayan deh. Udah 2 kali lipat dari biaya awal soalnya. Jadi udah lumayan lah gitu. Jadi nih Mas, nih udah jadi. Akhirnya bongkar lagi 6 bulan lagi tuh gara-gara anak-anak tiba-tiba minta lift. Bayangin gitu ya, lu bayangin gitu anak-anak minta lift. Saya kerja juga buat anak, buat istri ya. Nggak ada kata lain, saya jempol dong, sip, oke. Waduh, itu dia guys. Jadi di sini juga ada pesugihan yang diceritakan kandang berubah namanya ya. Jadi memang mirip seperti yang Let's Go bilang kemarin ya, kalau di tempat Let's Go juga ada yang dari tahun 90-an. Tahun 90-an guys. Itu dia terus merenovasi rumahnya kayaknya sampai sekarang deh, nggak jadi-jadi. Nah, ini mirip dengan cerita dari paranormal ini yang bilang ada namanya pesugihan yang harus merenovasi rumah selalu berapa bulan renovasi, berapa bulan renovasi, berapa bulan renovasi untuk menambah kekayaan. Dan ini disangkut pautkan dengan teori konspirasi yang mirip dengan keadaan rumahnya Ruben. Di mana Ruben ini kalau kalian lihat kan dari dia palanya botak, masih muda, sekarang udah tua, ubanan gitu. Itu dia bilang capek gitu, capek beli rumahnya, capek renovasi rumahnya. Ada aja yang diganti rumah udah jadi dibongkar. Perabotan kan yang dia bilang dia beli harga kasur mahal itu. Jadi dia waktu tinggal di rumah itu dia selalu renovasi sampai capek. Dan pertanyaannya dari ke Ruben, yang minta renovasi mulu siapa Ben? Let's Go yakin bukan kamu yang minta renovasi, tapi kamu diminta bayar lah, ya kan? Kamu nggak mungkin minta renovasi terus, tapi kamu disuruh minta bayar terus guys. Banyak kemiripan ya dunia pesugihan dengan cerita pribadinya Ruben ya. Nah, apakah ini teori konspirasi yang cuman kebetulan doang? Terus gimana dong? Oh, ini tentunya guys. Kecil ya bentuknya ya? Pink ini Sarwenda. Bunda nyamperin Bunda, Bun. Yang dia nyamperin kamu serius. Kamu persis depan. Waduh, itu juga guys. Kan udah dikasih tahu bahwa kalau ada titik-titik ini ada makhluk yang diduga makhluk astral ya. Sedangkan Wenda ini berani banget nyamperin gitu, kayak nyamperin teman gitu. Apa kabar? Di sini orang-orang udah kaget, udah panik, dia ketawa-ketawa lagi. Ini nggak ngerti ya. Di mistis-mistis ini dia ketawa, dia kenapa ya di pertanyaan kita ya. Dia udah bilang di depan kamu yang di depan kamu gitu. Ini terus Wenda ngulur-ngulurin tangan itu kayak apa ya? Kayak udah lama nih bro. Apa Wenda punya kekuatan spiritual nih pertanyaan kita ya gitu. Apa kabar nih bro? Waduh, pesanan saya nggak kelar-kelar nih, orangnya masih ada loh. Orang paranormalnya masih ada di sini maksudnya gitu. Waduh, ini kan kaget banget ya kalau dari komentarnya ada yang bilang Bunda bukan penasaran, tapi dia merasa aman karena mereka teman-temannya dia. ya mungkin ya gitu. Maksudnya dia berteman dengan semua makhluk di dunia gitu maksudnya ya. Si S berani banget nyamperin. Waduh, iyalah kan dia bosnya. Loh. Soalnya ini bikin netizen salfok keberanian Sarwenda. Ini keberanian atau memang keakraban ya? Ini pertanyaan kita semua ya. Bahas lu muncul bawah itu ada darah. Terus belakang sini juga ada darah. Aku yang punya muncul darah tiba-tiba. Aku ceritanya cuma waktu ke Bunda itu cuma satu doang, yang di kamar doang, yang tiba-tiba aku di paha ada darah, sama di belakang sini. Di paha sini. Gak ada darah semua. Aku darah. Dihanduk. Oh, lihat kan? Sama banget di paha sama di belakang, di handuk. Kalau Ruben di handuk, dia di punggung gitu ya. Ini semakin lama semakin mirip teori konspirasinya guys. Teori-teori konspirasi dari paranormal ini yang mengatakan dan memberikan informasi tentang efek-efek pesugihan, tentang kejadian-kejadian pesugihan, penumbalan, itu mirip banget dengan kejadian yang dialami Ruben Onsu. Teori konspirasinya adalah kejadian yang dialami oleh Ruben Onsu adalah dia diduga mungkin akan terkena atau dijadikan tumbal oleh seseorang yang ingin memperkaya dirinya sendiri. Siapa itu? Nah, dan pertanyaan kita setelah mereka pindah dari rumah tersebut, apakah anak-anak Ruben, Thalia, Tania, atau Sarwenda mengalami lagi kejadian-kejadian bisnis tersebut atau sama sekali udah nggak ada? Nah, ini pertanyaan kita semua. Karena Ruben udah sempat bilang di video sebelumnya bahwa rumahnya dia yang ini, yang besar ini, dijadikan istana. Ditargetkan dijadikan istana sama makhluk-makhluk halus yang mengganggunya. Waduh, semakin ngeri, semakin terbongkar. Untung ada jejak digital. Semangat ke Ruben. Nah, itu deh yang saya sampaikan mengenai kasus ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah mensupport dan memberikan support lebih dari Saweria atau dari support yang aja. Seperti dari Luke Hamoniara. Nah, di menit 12.51 tempat Let's Go video yang sebelumnya ya,
Di sini kita bisa lihat Ruben sebenarnya udah dalam pencarian keimanan. Dia mempertanyakan kenapa harus minta ke gunung. Kenapa nggak minta ke Sang Maha Pencipta yang menciptakan gunung tersebut? Waduh, bener juga. Itu dari saya sampaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.